Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya, sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Kebenaran itu adalah dari Rabb-Mu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Surat Al-Baqarah ayat 146 dan 147. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang berilmu dari kalangan ahlul kitab mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sebagaimana salah seorang di antara mereka mengetahui dan mengenal anaknya sendiri. Masyarakat Arab seringkali mengumpamakan kebenaran sesuatu dengan ungkapan itu. Berkenaan dengan hal ini, penulis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, yaitu dari anak-anak orang lain dari secara keseluruhan. Tidak ada seorang pun yang ragu untuk mengenal anaknya sendiri ketika dia melihatnya berada di tengah-tengah anak-anak orang lain. Dulur-dulur seiman, setelah Allah memberitahukan dengan kepastian dan keyakinan tentang pengetahuan mereka itu, mereka masih juga menyembunyikan kebenaran. Maksudnya mereka menyembunyikan sifat Nabi SAW yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Padahal mereka mengetahui. Selanjutnya Allah meneguhkan dan memberitahukan kepada nabinya dan orang-orang beriman bahwa apa yang beliau bawa adalah kebenaran. Tidak perlu diragukan lagi. Allah berfirman, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang artinya kebenaran itu dari Rabb-Mu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Dulur-dulur seiman, selanjutnya kita teruskan dengan surat Al-Baqarah ayat 148 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Surat Al-Baqarah ayat 148. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan ayat 148 surat Al-Baqarah ini, maka Abul Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu mempunyai kiblat tersendiri dan orang-orang Nasrani pun mempunyai kiblat tersendiri. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian, hai umat Islam, untuk menghadap ke kiblat yang sebenarnya. Hal-hal senada juga diriwayatkan oleh Mujahid atau Ad-Daha, Rabi bin Anas dan As-Sudi. Dalam riwayat lain, Mujahid dan Al-Hasan Basri mengatakan semua kaum telah diperintahkan untuk mengerjakan sholat dengan menghadap ke Ka'bah. Di sini Allah berfirman, "Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir." Yaitu ayat 148 surat Al-Baqarah yang telah kita bacakan tadi. Yang artinya, di mana saja engkau berada, Allah pasti akan mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu maknanya adalah Allah mampu mengumpulkan kalian dari tanah meskipun jasad kalian telah bercerai-berai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Artinya, dan dari mana saja kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Rabb-Mu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah atas apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 149. Selanjutnya, untuk ayat 150, artinya, dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 150. Dulur-dulur seiman, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga kepada orang-orang yang beriman untuk menghadap ke Masjidil Haram dari seluruh belahan bumi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah pengulangan sampai 3 kali dari kalimat tersebut. Ada yang pendapat bahwa hal tersebut dimasukkan sebagai penekanan karena ia merupakan nasakh atau penghapusan hukum yang pertama kali terjadi di dalam Islam
sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan ulama lainnya. Ada juga yang mengatakan perintah itu turun dalam beberapa kondisi. Kondisi pertama ditujukan kepada orang-orang yang telah menyaksikan Ka'bah secara langsung. Kondisi kedua ditujukan bagi orang-orang yang berada di Makkah tetapi tidak menyaksikan Ka'bah secara langsung. Dan kondisi ketiga adalah ditujukan kepada orang yang berada di negara lain. Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Sedangkan jawaban yang rajih, arti yang kuat menurut Al-Qurtubi, yang masih berkaitan dengan 3 kondisi yang di atas yang telah kita sebutkan tadi, adalah sebagai berikut. Kondisi pertama ditujukan kepada orang-orang yang berada di Makkah. Kondisi kedua ditujukan untuk orang-orang yang sedang berada di negara lain. Dan yang terakhir, kondisi ketiga, itu ditujukan bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman. Sedangkan firman Allah yang artinya agar tidak ada hujah manusia di atas kamu, itu maksudnya adalah ahli kitab. Mereka mengetahui di antara sifat umat Islam adalah menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat. Jika kehendak untuk menghadap kiblat ke Ka'bah telah hilang dari sifat umat Islam ini, mungkin saja mereka akan menjadikannya sebagai hujah atas kaum muslimin. Selain itu terdapat hikmah dari perintah Allah ini, yaitu agar mereka tidak berhujah bahwasanya kaum muslimin sama dengan mereka dalam menghadap ke Baitul Maqdis. Sungguh pendapat ini lebih jelas. Dulur-dulur seiman, mengenai firman Allah ini, maka Abul Aliyah menerangkan yang dimaksud dengan hal itu adalah ahlul kitab. Manakala mereka mengatakan Muhammad berpaling ke arah Ka'bah, mereka pun mengatakan dia rindu kepada rumah ayahnya dan agama kaumnya. Yang menjadi hujah mereka adalah atas Rasulullah SAW adalah berpalingnya beliau ke Baitul Haram, ke Masjidil Haram. Maka mereka mengatakan dia akan kembali kepada agama kita sebagaimana telah kembalinya ke kiblat kita. Ibnu Abu Hatim berkata, hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, Atha dan Ad-Dakha, Rabi bin Anas, Qatadah dan Asudi. Dan tentang firman Allah yang artinya kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, itu semuanya berpendapat yang sama, yaitu yang dimaksud adalah orang-orang musyrik Quraisy. Dulur-dulur seiman, Rasulullah SAW senantiasa taat kepada Allah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Tidak pernah melanggar perintahnya meskipun sekejap mata. Sedangkan umat beliau selalu mengikutinya. Adapun firman Allah yang artinya maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, itu maksudnya adalah janganlah kalian takut terhadap kesangsian orang-orang zalim yang menyusahkan itu, tetapi takutlah kepadaku saja, maksudnya Allah saja. Sesungguhnya hanya Allah sajalah yang lebih berhak untuk ditakuti daripada mereka. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya dan supaya aku menyempurnakan nikmatku atasmu, di situ maksud firman tersebut adalah merupakan ataf atau sambungan untuk firman yang sebelumnya, yaitu yang artinya agar tidak ada hujah manusia atasmu. Itu maksudnya adalah supaya aku, dalam hal ini Allah, menyempurnakan nikmatku atas kalian, yaitu berupa ditetapkannya Ka'bah sebagai kiblat, supaya syariat kalian benar-benar sempurna dari segala sisi. Dan yang dimaksudkan ayat yang artinya dan agar kalian mendapat petunjuk, itu maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada kalian, yaitu umat
Islam itu jalan yang lain menyimpang darinya. Dan di sini dikhususkan jalan itu hanya untuk kalian. Oleh karena itu umat ini menjadi umat yang paling baik dan paling mulia. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.